Shalom kekasih Tuhan, kita kembali kepada ibadah raya kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan pujian penyembahan dan kita awali dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Di cuaca yang indah ini Engkau telah himpunkan kami untuk melayani-Mu. Ini kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Layakkan kami, urapi kami, pakai semua sarana prasarana ini. Dan juga semua saudara seiman yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan, Kau berkati kuota mereka, Kau berkati hari-hari hidup mereka. Sekalipun ada jarak di antara kami di dalam beribadah, namun 2-3 orang bersekutu Engkau hadir di tengah kami. Kami hendak memulai ibadah kami mengucap syukur, diberkati, mengalami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada kuasa untuk menolong setiap kita, karena tangan Tuhan senantiasa tetap ulur dan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan setia sampai selama-lamanya. Kami diberkati, kami memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudara, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya.
Tuhan, tilik isi hati kami. Ini hati kami menyembah-Mu. Tulus dan kagum padamu, Yesus. Terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi We worship You, Lord. We worship You, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
buta melihat, yang lumpuh berjalan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, Engkau menolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap bersuka cita bersama-sama? Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian, tiada ku ragu lagi. Saudara, kita tidak akan pernah ragu. Yesus berjalan menuntun kita. Badai persoalan boleh datang, tapi kita akan tetap mengasihi dan melayani Dia. Tiada ku ragu lagi. Yeah. Yeah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama boleh beribadah kepadamu, kami boleh menyembahmu, boleh memujimu, dan kami percaya Engkau senantiasa disukakan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dan kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pengurapan-Mu turun atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, shalom. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, amin. Sekalipun kita di tengah-tengah badai COVID-19, dan hari ini juga kita dalam minggu-minggu PPKM, pemberlakuan pembatasan ya, kegiatan masyarakat, tapi saya percaya kita tetap terus di dalam Tuhan, amin. Sekalipun badai bergelora, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pasti kasih setianya berlimpah atas hidup kita semua. Siapa yang percaya dengan saya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema hidup di dalam Kristus atau in Christ, Saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya baca buat Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kehidupan di dalam Kristus Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan berkat. Amin. Penuh dengan berkat jasmani maupun dengan berkat rohani. Sebab dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saudara sekalian, ayat 29 firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan apa? Berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima berkat-berkat Allah. Jadi segala kutuk sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib dan segala berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah orang yang sering menggunakan istilah di dalam Kristus, in Christ, atau dalam bahasa Yunaninya en Christos. Istilah ini sering kali digunakan di dalam segala macam tulisannya, saudara sekalian. Banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus yang menuliskan kalimat ini, di dalam Kristus. Karena ternyata di dalam Kristus, Paulus menemukan harta karun atau berkat-berkat rohani atau harkat karun rohani yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan kalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membiarkan dirimu dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara berhak menerima berkat-berkat rohani ini. Saudara berhak menerima harta karun rohani ini. Nah saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menjabarkan harta karun apa saja atau berkat-berkat rohani apa saja yang Tuhan berikan kepada kita jikalau kita tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Kristus kita menemukan damai sejahtera. Ayat 7 dari Filipi 4 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera adalah hal yang sangat dirindukan oleh semua orang. Orang rela menukarkan
hartanya, menukarkan apa saja untuk mendapatkan damai sejahtera itu di dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, apakah damai sejahtera itu atau damai sejati itu bisa kita ketemukan di muka bumi ini? Belum tentu, saudara sekalian. Kalau kita lihat televisi hari-hari ini, dulu judulnya dunia dalam berita. Sekarang berubah, saudara sekalian. Bukan dunia dalam berita, tapi dunia dalam derita. Kenapa? Karena TV setiap hari diinformasikan hanyalah derita-derita manusia. Hanyalah permasalahan-permasalahan manusia. Hanyalah pergumulan-pergumulan manusia. Setiap saat diberitakan seperti itu. Bahkan seorang wartawan senior pernah berkata, bad news is good news, saudara sekalian. Sehingga membuat banyak orang mengalami ketakutan. 60% orang di Amerika Serikat yang terbaring di rumah sakit itu menderita penyakit psikosomatis. Orang yang tubuhnya sakit karena jiwanya stres. Orang yang tubuhnya sakit karena jiwanya gelisah, khawatir, ketakutan, saudara sekalian. Norman Vincent Peale, ini orangnya. Dia adalah pengkhotbah yang luar biasa. Dia juga adalah seorang peneliti, saudara sekalian. Dia pernah berkata begini. Tiap malam minimal ada 19 juta pil penenang yang dikonsumsi oleh orang-orang di Amerika Serikat. Setiap malam 19 juta pil penenang. Kenapa? Karena mereka mengalami insomnia. Ya, tidak bisa tidur, saudara sekalian. Selalu gelisah. Mimpinya yang buruk-buruk. Bangun lagi, mimpi dikejar-kejar setan, saudara sekalian. Mimpi dikejar masalah, stres. Ya kan? Mungkin saudara punya uang banyak. Tapi uang tidak bisa memberikan kita damai sejahtera, betul? Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang mewah, tapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa beli laptop, komputer, hal-hal yang canggih, tapi bukan kepandaian. Dengan uang kita bisa membeli makanan apa saja, kecuali selera makan. Dengan uang kita bisa pergi kemana saja, kecuali ke surga. Dengan uang kita bisa beli apa saja, kecuali damai sejahtera. Amin. Ada orang yang punya toko, plang tokonya itu tulisannya damai sejahtera, saudara sekalian. Tapi kalau kita datang ke sana, kita beli, ya kan, Pak jual nggak damai sejahtera? 5 biji aja saya beli. Belum tentu, saudara sekalian. Ya kan? Karena damai sejahtera tidak bisa kita ketemukan di muka bumi ini. Bahkan saudara-saudara, ada orang yang mencarinya pada kedudukan atau kepada jabatan yang tinggi, ya kan? Dia pikir dengan jabatan yang tinggi, dengan kedudukan yang tinggi, dia bisa meraih damai sejahtera. Belum tentu, saudara sekalian. Saudara mungkin pernah dengar seorang Yunani yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. Orang-orang Muslim menyebutnya Iskandar Zulkarnain, saudara sekalian. Dia punya kedudukan sangat tinggi, punya jabatan yang luar biasa. Dia hampir menaklukkan seluruh dunia pada saat itu. Dia sangat ditakuti lawan, dia sangat disegani oleh kawan. Kenapa? Karena setiap kali dia mendudukan negara, ya pada saat itu yang dia dudukan Eropa, Asia, seluruhnya sampai ke India, saudara sekalian. Setiap kali dia mendudukan suatu daerah, dia selalu membuat monumen yang sangat tinggi, seperti Menara Eiffel, saudara sekalian. Ya. Dan monumen itu dibuat dengan tumpukan-tumpukan, bukan tumpukan batu atau tumpukan besi, tapi ditumpuk-tumpuk kepala-kepala musuh-musuhnya, kepala-kepala manusia yang dia taklukkan, dia tumpuk-tumpuk sebagai monumen peringatan, saudara sekalian. Tapi sayangnya, pada umur 33 tahun, sangat muda, dia sakit dan mati, saudara sekalian. Tetapi sebelum mati dia berpesan kepada anak buahnya, tolong buatkan nanti kalau saya mati, buatkan peti mati, yang di sebelah kanan dan kirinya diberikan lubang, sehingga tangannya bisa keluar kanan dan kirinya. Dan di batu nisannya, tolong dituliskan, aku datang dengan tangan kosong,
pulang juga dengan tangan kosong. Saudara-saudara, inilah kehidupan manusia tanpa Kristus. Punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak ada damai sejahtera. Ada juga orang yang mencari damai sejahtera melalui popularitas. Jadi artis, populer. Dia pikir kalau dia terkenal, populer, dia bisa disanjung-sanjung, dipuja dan puji, akhirnya dia mengalami damai sejahtera. Belum tentu, saudara sekalian. Kita lihat deh, baru-baru saja artis-artis Korea, populer, ya kan? Kaya raya, cantik, ganteng-ganteng. Bahkan tuh grup K-pop yang barusan yang bikin heboh, McD ya saudara-saudara ya. BTS, ya kan? Kurang canggih gimana, kurang populer gimana saudara. Tapi sayangnya mereka mati bunuh diri. Ya. 2 tahun belakang ini sudah 10 artis top di Korea. Itu matinya bunuh diri. Saudara. Kenapa bunuh diri? Karena tidak mengalami damai sejahtera. Ada siapa? Pak Jo Young ya kan? Suli, terus yang bulan 4 kemarin yang meninggal Johanna, itu artis-artis Korea yang luar biasa saudara sekalian. Tapi sayangnya mati bunuh diri. Kenapa? Sekalipun mereka populer, sekalipun mereka terkenal, belum tentu ada damai sejahtera. Saudara-saudara, itulah kehidupan yang tanpa Kristus. Memang kita harus mencari kebahagiaan sebagai manusia. Kita harus mencari damai sejahtera. Betul? Tapi kita harus mencari damai sejahtera di alamat yang benar. Ya. Saya teringat satu kali ada orang yang kehilangan uangnya jatuh di sebuah gang, saudara sekalian. Lalu setelah 15 menit dia bolak-balik, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ada orang di sebelahnya ngomong, cari apa Pak? Uang saya jatuh ini. Katanya. Ayo mari saya bantu cari. Dibantu cari saudara-saudara. Kira-kira 15 menit kemudian gak ketemu-ketemu. Akhirnya orang yang tadi yang bantu nyari itu ngomong sama orang yang kehilangan uang tadi. Pak, kira-kira nih jatuhnya di mana? Jatuhnya di gang sana Pak. Loh, kok di gang sana kenapa nyarinya di gang sini? Soalnya di gang sana gelap. Ya kan? Kalau gang sini terang saudara-saudara. Nah saudara sekalian, banyak orang yang mencari damai sejahtera juga di alamat yang keliru. Alkitab menunjukkan kepada kita alamat yang tepat, yaitu apa? Hanya di dalam Kristus. Amin. In Christ, saudara-saudara. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5, dia katakan sebagai Prince of Peace, saudara-saudara. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Amin. Dia bisa memberikan damai kepada kita. Bahkan dia berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27. Di situ dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan berjanji memberikan kita damai sejahtera, ya, irena atau shalom kepada orang yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sekalian, Paulus tadi berkata dalam Filipi 4 ayat 7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini, dia bukan sedang berada di hotel yang mewah. Dia bukan sedang berada di dalam istana yang megah, saudara sekalian. Paulus menulis ini ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma, saudara sekalian. Dan pada saat itu dia masih digantung hukumnya. Dia tidak tahu akan dihukum apa. Tapi setelah itu dia tahu dia bakal dihukum mati. Ya. Tetapi saudara-saudara, dia tahu, Paulus tahu damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh situasi. Damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh orang lain. Damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh perkara-perkara lahiriah. Tetapi damai sejahtera itu ditentukan dengan hubungan kita ke atas, hubungan kita dengan Allah. Selama hubungan kita benar dengan Allah benar, maka damai sejahteranya
akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan kalau Kristus ada di dalam hatimu, saya percaya damai sejahtera Allah itu akan Allah berikan kepada kita. Siapa yang setuju dengan saya? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, dalam Lukas 2 ayat 14, malaikat juga berseru ketika Yesus dilahirkan. Di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Yesus menjadi raja damai yang lahir dari dalam hati saudara, maka damai sejahtera Allah ya di bumi akan terjadi. Mungkin saudara bilang, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Saya sudah percaya kepada Yesus. Tapi kok damai sejahtera tidak terjadi ya? Tadi dikatakan apa saudara sekalian? Damai sejahtera hanya apa? Hanya di antara manusia yang berkenan kepadanya, saudara sekalian. Jadi tidak semua orang mengalami damai sejahtera itu. Hanya orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita punya kemampuan untuk hidup damai sejahtera di tengah problem dunia ini, saudara sekalian. Ya, bukan karena sekeliling kita enak, tidak. Ya, tapi kita punya kemampuan untuk damai sejahtera di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Saudara sekalian, saya teringat satu kali ada seorang yang panitia yang sedang mengadakan perlombaan lukis. Ya, lukis dan berhadiah hal yang luar biasa. Ya, diberikan hadiah yang mahal, ya kan? Tapi temanya panitia yang menentukan. Dan tema yang diberikan oleh panitia adalah damai atau kedamaian. Mulailah banyak orang mendaftar dan melukiskan saudara-saudara. Ada yang melukiskan pemandangan, ya kan, dikasih air terjun, diberikan pelangi di tengah atas gunung. Ada yang melukiskan orang di pantai lagi duduk berdua, menikmati terbenamnya matahari. Ada orang yang sedang santai di tengah sawah, menikmati kicauan burung, menikmati hamparan hijau padi-padi, saudara-saudara. Tetapi pemenangnya bukan itu, saudara sekalian. Pemenangnya adalah ada satu orang yang melukis, ada laut yang bergelora, ya. Di tengah-tengah badai, diberikan badai yang luar biasa, saudara sekalian. Lalu langit begitu gelap, badai terus menerjang ya. Lalu di tengah itu tuh ada batu karang, saudara-saudara. Batu karang yang besar. Dan di tengah-tengah batu karang itu, di dalam batu karang itu, ada sepasang burung camar itu sedang in the hoy, saudara-saudara. Sedang pacaran, saudara-saudara. Itu pemenangnya. Kenapa? Itu pemenangnya. Karena sekalipun di tengah-tengah badai, mereka mengalami kedamaian. Burung camar ini tahu bahwa batu karang itu akan melindungi dia, akan melindungi mereka dari badai. Sehingga mereka boleh mengalami kedamaian. Saudara-saudara, itulah pemenangnya. Damai yang Tuhan berikan adalah damai di tengah badai. Amin. Damai yang sejahtera, yang sejati itu adalah damai yang diberikan ketika kita di tengah-tengah badai. Kalau hari ini saudara sedang mengalami badai dalam hidupmu, saudara mengalami masalah yang mungkin tidak henti-henti, mungkin masalah ekonomi akibat wabah ini, mungkin usahamu bangkrut, pekerjaanmu engkau dirumahkan, ya kan? Belum untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya badai dalam hidupmu. Mari, melekatlah kepada Kristus. Amin. Tetap tinggal di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus engkau akan mengalami damai sejahtera. Amin, saudara sekalian. Yang kedua, di dalam Kristus kita akan mendapatkan kekuatan ilahi. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, hari ini kita akan belajar tentang kedamaian di pasal Filipi pasal 4 ini, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, pada masa kini ada banyak orang yang mengalami stres, betul? Gelisah jiwanya,
mengalami tekanan atau beban mental, ya beban mental yang begitu berat, ya kan? Sehingga mereka pergi ke dokter, mereka pergi ke psikiater, mereka berobat, saudara sekalian. Sakit perut, pusing, ya kan? Migrain, vertigo, ya kan? Karena stres, saudara-saudara. Dan ketika diperiksa ke dokter, diperiksa ke psikiater, dibawa ke laboratorium, hasilnya biasa-biasa saja, saudara-saudara. Hasilnya normal-normal saja, ya kan? Jadi ini kalau dalam istilah kedokteran itu namanya neurotik. Neurotik itu badannya sehat tapi terasa sakit, saudara sekalian. Ya, badannya sehat, ya kan? Tapi merasa sakit. Dan ini disebabkan karena banyaknya beban, ya beban mental, beban hidup yang mereka alami. Ya, misalnya beban ekonomi di dalam keluarga, wabah corona ini, saudara-saudara, sangat terasa di dalam ekonomi kita, betul? Apalagi PPKM ini, saudara-saudara. Usaha saya aja ramenya itu malam, tapi malam ditutup ini jalan-jalan. Ya mau nggak mau, saudara-saudara, tetap di dalam Kristus. Amin. Ya, ada juga beban keluarga, percekcokan antara suami dan istri. Rupanya dulu janji pernikahan jangan sampai maut memisahkan kita. Debt, ya. Sekarang berubah sampai hutang memisahkan kita. Debt, saudara-saudara. Ya kan? Belum hubungan percekcokan antara orang tua dan anak, menantu dan mertua. Ya. Itu yang sering kali membuat beban-beban hidup bertambah, saudara-saudara. Mereka merasa frustasi dan mungkin tidak sanggup lagi untuk hidup. Ya, bahkan mereka tidak sedikit banyak yang bunuh diri, saudara sekalian. Saya teringat salah satu presiden Korea Selatan karena dia dituduh dan tidak tahan dengan tuduhan bahwa dia korupsi. Akhirnya dia mati bunuh diri, saudara sekalian. Tentunya seorang presiden apalagi sekelas Korea Selatan, dia presiden yang pintar, ya kan? Punya kedudukan yang luar biasa, punya pendidikan yang tinggi, punya kekayaan yang luar biasa. Tapi matinya bunuh diri. Kenapa mati bunuh diri? Karena manusia batiniahnya, saudara-saudara, manusia dalamnya ini, ya, itu rapuh, ya. Dia tidak punya kekuatan dari Tuhan. Dia tidak punya kekuatan batin yang bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Yaitu apa? Kekuatan untuk mengatasi segala tantangan. Amin. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak perlu melakukan hal yang konyol itu, saudara sekalian. Saya teringat di Prancis beberapa tahun yang lalu dikeluarkan sebuah buku yang tebalnya 276 halaman. Intinya buku itu mengajarkan bagaimana caranya kita mati bunuh diri dengan enak, saudara sekalian. Ya, luar biasa. Sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah tidak mampu, tidak berdaya apa-apa lagi, tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Bunuh diri, saudara-saudara. Bunuh diri pun dipilih dengan cara yang enak. Inilah beban-beban yang kita hadapi hari-hari ini, saudara sekalian. Tetapi apa janji Tuhan buat kita semua? 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melebihi daripada kekuatan kita. Betul? Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena apa? Karena Allah menyediakan jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menanggungnya. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup merubah kesukaran menjadi kesukaan besar. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Ratapan menjadi
tarian. Air mata menjadi mata air kehidupan. Saudara sekalian, bahkan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 7, bentar. 1 Petrus 5 ayat 7 di situ dikatakan, serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Paulus menuliskan ini saudara sekalian, ya. Ketika dia berada di dalam penjara, bayangkan. Ya. Dia dianiaya, dia didera, dia mengalami tekanan mental yang luar biasa karena dia akan dijatuhi hukuman mati, saudara sekalian. Tetapi karena dia bergantung kepada Tuhan, dia tinggal di dalam Kristus, dia serahkan semua permasalahannya itu kepada Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kekuatan. Orang yang dipenjara seperti Paulus justru menguatkan orang-orang di luar penjara dengan surat-suratnya, saudara sekalian. Harusnya kan orang yang di dalam penjara yang dikuatkan sama orang-orang yang di luar penjara. Ini kebalik, saudara sekalian. Kenapa? Karena Paulus tahu di dalam Kristus ada kekuatan ilahi. Amin. Bahkan Paulus pernah berkata, jadilah kuat ya di dalam Kristus karena dia temukan kekuatan sejati itu sehingga dari persekutuan berasal dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita agar dapat mendapatkan kekuatan itu? Berdoa, saudara-saudara. Tidak bisa tidak, kita harus berdoa. Doa yang dipanjatkan sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan yang batin, ya, yang akan meneguhkan kita sehingga kita dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan. Saudara, pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, ya, dia harus meminum cawan murka Allah karena dia harus mengangkut dosa seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, ini pergumulan yang berat, saudara-saudara. Sebagai manusia, Yesus pada saat itu, dia mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan yang berat. Ya, sampai Alkitab mengatakan keringatnya seperti tetesan darah, saudara sekalian. Ini tantangan yang begitu berat. Tapi dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya kan? Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Dia bilang sekiranya cawan ini boleh berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia menyerahkan kekhawatirannya itu kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu, malaikat melayani dia, dan dia mendapatkan kekuatan, dan dia dapat menebus kita, taat sampai mati. Dia sukses, dia berhasil menjalankan pekerjaan yang Bapa berikan. Saudara, ini yang harus kita lakukan juga. Ketika kita di dalam tekanan hidup, kita harus berdoa dengan tak jemu-jemu. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara-saudara. Hidup berlindung di dalam Kristus, in Christ. Dan kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa, yang timbul bukan lagi ketakutan. Amin. Yang timbul penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saudara-saudara, saya teringat ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Ini orangnya. Ya. Dia terlahir normal, sehat, normal. Tapi 6 minggu setelah kelahirannya, dia mengalami infeksi. Dan akibat penanganan medis yang kurang tepat, di situ dituliskan incompetent doctors, saudara-saudara. Akhirnya dia mengalami kebutaan. Bahkan kebutaan seumur hidupnya. Bagi seorang wanita, saudara-saudara, kebutaan adalah sebuah tragedi. Ya kan? Apalagi seumur hidupnya. Tapi Fanny Crosby ini dikenal sebagai wanita yang saleh, wanita yang bersandar kepada Kristus, tetap tinggal di dalam Kristus sehingga dia boleh menghadapi segala tantangan dengan kemenangan. Apa buktinya? Di tengah-tengah cacatnya itu, dalam kondisi yang buta itu, dia menulis lagu-lagu rohani sebanyak
8.000 lagu rohani. Dan 6.000 diantaranya sangat populer, saudara sekalian. Dia bahkan mengalahkan Daud dan Salomo. Dia menulis 8.000 lagu rohani, saudara sekalian. Sekalipun dia cacat. Dan salah satu lagu yang dia tuliskan adalah Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Bayangkan saudara, orang yang cacat, orang yang buta bisa menuliskan ku berbahagia. Karena apa? Karena dia percaya ada kekuatan yang baru, ada kekuatan batin kalau dia tinggal di dalam Kristus. Amin. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang tidak mengalami damai sejahtera, mungkin saudara lagi stres ya karena tekanan hidup, melekatlah kepada Kristus. Amin. Tinggallah di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada kekuatan baru yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Siapa yang percaya? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, di dalam Kristus kita akan menemukan hidup berkecukupan. Filipi 4 ayat 19, masih di dalam Filipi 4. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus kita menemukan damai sejahtera. Di dalam Kristus kita menemukan kekuatan ilahi atau kekuatan batin. Yang ketiga, di dalam Kristus kita menemukan hidup yang berkecukupan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia hari-hari ini adalah hati yang tidak pernah merasa puas. Hati yang tidak bisa berkata cukup. Jantung atau hati ini saudara sekalian itu kan sebesar bakpao, betul? Sebesar kepalan tangan. Tapi keinginan hati itu lebih besar dari dunia ini. Ya kan? Hati kecil tapi keinginannya lebih besar dari dunia ini. Ya. Kita punya satu rumah, pengennya 2 rumah. Ya kan? Dapat satu mobil, punya satu mobil, pengennya 2 mobil. Ya. Punya satu istri, pengennya 2 istri, saudara sekalian. Ya kan? Merasa tidak puas. Dulu kerja, gaji pertama 1 juta. Gak cukup. 2 juta, gak cukup. 5 juta, gak cukup. 10 juta, gak cukup. 50 juta, gak cukup. Masuk 100 juta. Mestinya kan 100 juta ini kan sudah besar, saudara sekalian. Ya kan? Betul, 100 juta besar. Tapi 500 juta lebih besar. Ya kan? Dan itulah yang menyebabkan kita ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Ya. Karena kita tidak bisa merasa puas dan tidak pernah merasa cukup. Saudara sekalian. Kalau begitu apa obatnya supaya kita merasa cukup? 1 Yohanes 3 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada apa? Hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Hati itu kecil, tapi keinginannya lebih besar dari dunia ini. Ya kan? Namun tadi dikatakan apa? Allah adalah lebih besar dari hati kita. Ya kan? Allah lebih besar dari hati kita. Artinya apa? Kalau Tuhan itu masuk, kita undang masuk dalam hati kita, ya, kita akan merasa cukup. Amin. Ya. Kita akan merasa cukup dan saudara sekalian, kita merasa cukup dengan anugerahnya, bahkan tahu mengucap syukur untuk berkat-berkatnya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan juga bukan saja menjamin kita hidup berkecukupan, tapi Tuhan juga menjanjikan supaya kita hidup berkelimpahan. Amin. Kelimpahan itu bukan punya mobil 5, rumah 10, usaha 20, tidak saudara-saudara. Kelimpahan itu artinya
Orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberikannya kepada orang lain, membagikannya kepada orang lain. Orang kaya belum tentu limpah, saudara sekalian. Sebaliknya juga orang miskin belum tentu tidak limpah. Ya, saudara sekalian, dan rahasia untuk hidup berkecukupan adalah tidak bisa tidak. Kita harus bisa memberi kepada orang lain. Ya, contohnya jemaat Filipi ini, saudara sekalian, yang kita bahas pada pagi hari ini. Jemaat Filipi ini ada jemaat yang menjadi sponsor utama pelayanan penginjilan Paulus. Ya. Tadi dikatakan, coba next ayatnya. Ya, 2 Korintus 8 ayat 2-3, di situ dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, 2 Korintus ya, yang memuji jemaat di Makedonia, dan kota pertama di Makedonia adalah Filipi. Ya, jadi Paulus ini memuji Filipi, orang jemaat Filipi, karena apa? Karena sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan. Di dalam Kristus kita hidup berkecukupan, merasa bersyukur dengan berkat Tuhan, dan bisa memberi kepada orang lain. Dr. Billy Graham pernah berkata, Tuhan menciptakan manusia itu dengan 2 tangan. Satu untuk menerima, yang satu untuk memberi. Makanya ada filosofi yang mengatakan, atau kalimat yang mengatakan terima kasih. Ya kan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Kalau saudara gak mau ngasih, jangan ngomong terima kasih. Ngomong terima-terima, saudara-saudara. Ya kan? Terima-terima. Ya kan? Karena saudara harus memberi, makanya saudara ngomong terima kasih. Saudara, di Israel itu ada sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Dan di sana pun ada sebuah daerah yang dinamakan Laut Mati. Ya, ada Danau Galilea, ada Laut Mati. Mereka berdekatan. Nah, mereka ini dialiri oleh sumber air yang sama, yaitu Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan ini mengaliri Danau Galilea dan juga mengaliri Laut Mati. Tapi herannya, di Danau Galilea itu banyak binatang, ya, banyak ikan, subur. Tapi di Laut Mati itu mati, saudara-saudara. Tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena di Danau Galilea itu dia terus ketika airnya itu sampai dari Sungai Yordan itu mengairi tempat yang lain. Sedangkan Laut Mati tidak, berhenti di situ, jadi mati. Nah, di dalam kehidupan kita juga ada 2 orang Kristen. Ya kan? Contoh orang Kristen, ada Kristen Galilea, ada Kristen Laut Mati, saudara sekalian. Ya kan? Nah, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, Tuhan berjanji, siapa yang suka memberi berkat akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita belajar merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberikan kepada orang lain, Tuhan akan berikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Tuhan akan berikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Kristus engkau akan menemukan damai sejahtera. Di dalam Kristus engkau akan menemukan kekuatan ilahi. Di dalam Kristus engkau akan mengalami hidup yang berkecukupan. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, apapun masalahmu, tetap tinggallah di dalam Kristus. Maka kasih daripada Tuhan kita berlimpah atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu kepada kami pada hari ini, pagi hari ini.
di mana kami boleh mengerti jika kami tinggal di dalam-Mu, di dalam Kristus, maka berkat-berkat Allah akan mengalir dalam hidup kami. Dan kami percaya jika kami tetap melekat kepadamu, maka damai sejahtera, damai yang sejati itu akan Engkau berikan kepada kami. Jika kami tetap di dalam Kristus, kekuatan ilahi, kekuatan batin Engkau akan berikan kepada kami ketika kami menghadapi segala pergumulan, ketika kami menghadapi segala tantangan kami di muka bumi ini, dan Engkau jamin kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Dan juga kami percaya ya Tuhan, jika kami hidup di dalam Kristus, maka kami memiliki hidup yang berkecukupan. Kami senantiasa bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan, dan terlebih kami bisa memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang luar biasa ini. Biarkanlah kami tetap senantiasa tinggal di dalam-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati firman pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakhiri dengan pujian Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku Kami mengucap syukur Kau telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, khususnya Bapak Andi, Kau makin pakai dia luar biasa. Kau memberkati kami yang mengambil bagian pelayanan mimbar ini. Kami imam-imam-Mu, kami membutuhkan Engkau. Demikian juga saudara seiman kami yang bersama-sama dalam ibadah streaming ini, kami percaya Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah perjamuan kudus kami minggu depan, untuk kami lebih dalam lagi dalam memuji menyembah-Mu, dalam mendengar firman-Mu dan memperkatakan kebenaran, melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Kau terus tuntun kami kepadamu, sampai satu hari kami boleh bertatap muka dengan muka. Dan kami percaya Engkau yang terus menyinari kami, Engkau terus berkarya dalam hidup kami, memberkati jasmani kami, memberkati rohani kami, menuntun kami dari waktu ke waktu. Dan kami terima kasih karunia mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima pertolongan, kami terima uluran tangan Tuhan. Kami terima Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin sesuai firman-Mu. Kami mengalami Tuhan, kami makin cinta kepada Tuhan, kami siap bagi kedatangan-Mu. Dan segala sesuatu tergenapi, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.